akhirnya. Halo, Ko Oh, Randy. bentar. Nah, ini beda banget ya kalau misalnya sama orang interior, belakangnya itu pasti bagus gitu. Jadi prepare Halo, ini. kok. Apa kabar? Halo, apa kabarnya? Baik, baik, baik. Nah, ini adalah Ko Randy Setiawan. Untuk teman-teman yang baru join, selamat datang di Impactful Talk bersama GCI Java. Dan hari ini kita akan sharing bersama Ko Randy Setiawan, owner dari CV Keravindo Suryatama, yaitu furniture brand Modico Studio. Ko Randy, boleh perkenalkan bisnis Ko Randy dulu deh, silakan. Oke, nama saya Randy. Jadi saya owner dari CV Keravindo Suryatama. Jadi kita bergeraknya di bidang furniture and interior. Kita punya brand sendiri namanya Modico. Kita ada showroom di Surabaya sama di Malang. Jadi di Surabaya showroomnya kita ada di Jalan Bung Tomo nomor 28. Nah, ini saya lagi ada di showroom ini. Oh, ya, 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 ya. Sekalian jualan ya, bagus. Oke, Ko Randy udah berapa lama nih join di GCI? Join di GCI itu startnya dari tengah tahun lalu sih. Jadi pastinya bulan Juli atau Agustusan gitu. Pertama kali join GCI itu diajak sama LP Joni. Oke. Diajak sama LP, lalu diajak join GCI, dia bilang kayak join GCI aja, GCI komunitas yang bagus untuk tambah networking, buat untuk tambah pengetahuan, sharing-sharing kayak gitu sih. Ya bagus sih GCI, selama join di GCI banyak dapat network teman-teman yang baru dari berbagai macam bisnis-bisnis bidang yang lain juga, dapat sharing-sharing juga dari teman-teman yang lain juga, acaranya juga bagus-bagus. Gitu. Ada motivasi tersendiri nggak sih gabung sama GCI itu apa? Apa memang menjalin relasi atau apa nih, Ko? Jadi motivasi pertama sih memang kita di bisnis nggak bisa bohong ya, kita kan butuh networking ya. Jadi networking itu bisa untuk bisnis, bisa maksudnya bisa untuk sharing-sharing. Kita maksudnya ada dari bidang yang lain mungkin bisa nggak nutup kemungkinan kita mungkin bisa kerjasama juga ke depan kayak gitu sih. Jadi motivasi utamanya sih awalnya sih itu pingin cari teman yang sefrekuensi lah kayak gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman kalau misalnya belum gabung, yuk mari kita gabung sama-sama di Gabung GCI sekarang. karena banyak teman-teman yang berkualitas tentunya ya kan, pengusaha-pengusaha muda, banyak banget pokoknya. Oke, Ko, sekarang kita mau ngomong-ngomong tentang bisnis Ko Randy. Nah, awal mulanya gimana sih kok bikin bisnis interior design? Awal mulanya ya. Jadi betulnya Modico ini brand baru dari tahun sekitar 2016 akhir. Tapi kalau bisnisnya itu udah dari saya generasi kedua sebetulnya. Jadi sebetulnya dari orang tua dari tahun 1985. Iya, 85. Jadi dari tahun 85. Sebelumnya saya dari kuliah saya sudah kerja sendiri. Saya jurusan desain produk. Dari kuliah saya sudah kerja tapi di bidangnya di bidang art. Jadi pure art. Jadi dari lulus sampai 2015-an akhir gitu saya masih kerjanya masih di bidang art. Jadi saya betul-betul jadi seniman gitu, kayak ngelukis, kayak sculpting buat patung gitu kayak gitu. Lalu seiring berjalannya waktu kan saya ngerasa secara saya pribadi saya agak merasa susah untuk buat scale up bisnis di bidang art itu tadi, seniman, maksudnya kan agak spesifik banget kan. Jadi mulai tahun 2016-an gitu saya mulai cari-cari bisnis sih. Saya mau bisnis apa nih yang sekiranya masih bisa dikembangin lebih besar kayak gitu. Kalau seniman kan kayak profesi ya. Jadi memang dari kecil sih memang kepinginnya, kalau ditanyain cita-cita gitu pengennya jadi pelukis kayak gitu, jadi pematung kayak gitu. Cuma setelah 2015
2016 itu akhirnya aku mutusin udah aku harus buat bisnis. Pertanyaannya bisnis apa kayak gitu. Yang paling dekat kan pasti dari orang tua kayak gitu kan. Jadi bisnis orang tua apa kayak gitu. Jadi sebelumnya bisnis orang tua juga di bidang furniture. Lalu orang tua udah dari lulus itu udah minta, ayo terusin gitu. Tapi aku secara pribadi aku nggak mau karena nggak berapa suka di bidang furniture yang dikerjakan sama orang tua karena segmennya lebih ke middle low. Jadi kalau middle low kan kalau pemilihan bahan material kan masih terbatas, jadi nggak bisa nggak bisa kreativitasnya itu agak terbatas sih. Kalau kita masih muda kan kita pengennya explore lebih banyak gitu kan, kayak gitu. Jadi akhirnya aku buat brand sendiri, Modico 2016 akhir. Itu pun juga dari utang pertama kali utang di bank sih kan, maksudnya buat buat furniture contoh apa segala macam itu ingat banget sih awal-awal itu utang di bank itu 60 juta pertama kali. Wow. Udah dari utang sih. Lalu itu pegawainya pertama juga 2 orang, itu juga pegawai dari sisa pegawainya orang tua yang udah mau keluar. Jadi sisa 2 itu kita start itu dari 2 orang itu udah mau pamitan, lalu saya bilang jangan dulu gitu. Maksudnya kita jalan ini dulu, maksudnya kita coba dulu. Kalau misalkan 6 bulan nggak bisa lebih bagus, terserah kamu maksudnya mau keluar atau gimana gitu. Ya akhirnya sih sampai maksudnya karena berkembang ya sekarang bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi sih. Awalnya dari situ sih dari. Kan tadi Koko bilang nih cita-citanya itu jadi pelukis, cita-cita dulu ya kan. Nah itu berat gak sih dari aduh aku nih pengen jadi pelukis tapi akhirnya Koko pindah ke bisnis gitu. Itu berat gak sih dari hati? Kalau dari hati sih ya setengah-setengah sih ya. Soalnya kalau dari pelukis itu kan kita ngelihatnya kalau saya pribadi agak susah gitu. Maksudnya buat kalau mau buat dikembangin gitu, maksudnya di bisnis gitu. Soalnya kan dari orang tua juga kan pebisnis juga kan, maksudnya bukan dari profesional atau dari profesi tertentu lah kayak gitu. Jadi memang dari dulunya bisnis kayak gitu. Jadi kalau ditanya berat atau enggak ya setengah-setengah. Soalnya saya juga udah ngerasa udah nggak bisa gitu, stuck gitu di bidang itu tadi gitu, di bidang art. Gitu. Gambling juga ya gue ya? Ya setengah gambling sih. Setengah gambling gitu. Oke, lalu ada motivasi tersendiri nggak Bu untuk bikin bisnis interior? Nerusin maksudnya? Kalau dari saya pribadi, saya sukanya memang di bidang yang saya suka sih. Jadi kan saya sukanya art. Jadi saya sukanya yang berbau yang bentuk-bentuk yang bagus, warna-warna yang bagus, material yang bagus kayak gitu. Jadi kalau untuk kerjanya itu jadi nggak kebawa jadi beban. Jadi mungkin beberapa orang gitu ngelihat kayak saya pribadi gitu, oh jam 9, jam 10 pulang kerja masih di rumah, masih buka laptop apa segala macam gitu, mungkin orang lihatnya sekilas kayak orang gila kerja gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih saya ngelihatnya kayak lebih fun aja sih, kayak tiap hari gitu kayak ibaratnya ngerjain yang kita suka gitu, ya lebih enak sih kayak gitu. Jadi nggak ada beban aja kerja. Ada mungkin ada seseorang yang menginspirasi kok untuk memilih bisnis ini? Ada nggak? Kalau inspirasi di bidang furniture banyak sih. Jadi kayak brand-brand luar, brand Indo juga banyak sih. Jadi kayak furniture di Indonesia bagus-bagus sih. Jadi banyak pabrik-pabrik furniture di Indonesia itu yang mendunia banget sih. Jadi kayak handle hotel-hotel kelas bintang 5 di luar negeri kayak gitu. Bisnis furniture, pemain furniture di Indonesia aku rasa sih cukup bagus gitu. Tapi kalau untuk
inspirasi mungkin brand-brand dari luar kayak Minotti, ya Minotti, B&B kayak gitu itu cukup menginspirasi sih dari desain ya. Kayak gitu. Dari desain-desainnya gitu kita cukup terinspirasi dari mereka gitu. Berarti lebih dari satu gitu ya. Ya, ada beberapa sih. Nah, Ko Randy ini lulusan desain produk dari Ubaya ya kalau nggak salah. Ubaya. Ya, Ubaya. Nah, itu desain produk itu apa kok? Contohnya, kalau boleh tahu. Jadi di desain produk itu kita lebih banyak ke nggak harus furniture ya. Jadi kita di sana lebih ke untuk kita menciptakan produk dari permasalahan yang ada. Contohnya apa ya? Misalkan contoh pompa galon yang elektrik itu, yang ada baterainya itu kan salah satu produk desain juga. Jadi itu kan dari permasalahan orang yang galonnya di bawah, dia nggak ada dispenser, kayak gitu, semacam itu sih. Jadi dulu awalnya sih nggak ada keinginan khusus sih masuk desain produk, karena apa gitu ya. Memang asal pilih sih, lebih tepatnya. Dulu asal pilih mungkin masih ada gambar-gambarnya gitu, masih ke bawah gitu sih, masih ada gambar-gambarnya, ya udah masuk sini aja gitu. Berarti dari Koko lulusan desain produk ke furniture ya nggak jauh-jauh amat ya, Ko ya? Nggak jauh-jauh banget. Oke. Masih koneksi. Kok ini ada pertanyaan nih dari C. Esther. Nilai atau value apa aja yang dijunjung di company Modico? Silakan dijawab, Ko. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Nilai atau value apa yang dijunjung di company Modico? Ini kalau nilai di produk, jadi kita ngutamain di quality ya. Jadi quality itu yang kita utamakan. Apalagi bisnis kita ini kan lebih ke customized produk ya. Jadi customized produk ini kita dituntut untuk benar-benar teliti sekali gitu untuk tiap projectnya, karena antar project yang satu dengan yang lain itu hampir nggak pernah sama kayak gitu, dengan material yang berbeda, dengan desain yang berbeda kayak gitu. Jadi kita yang utamain selalu, jadi saya juga nanemin ke staff di Modico juga, itu quality yang harus selalu dijaga. Quality control itu selalu saya, maksudnya tiap minggu selalu meeting apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan lagi, supaya jangan sampai di tangan customer itu ada miss atau ada kecewa. Jadi quality control bukan di akhir, malah di tiap prosesnya itu kita harus betul-betul QC. Kayak gitu sih. Berarti utamanya kualitas gitu ya, Ko ya? Ya, betul. Thank you, C. Esther. Semoga menjawab ya. Lalu Ko, berarti Koko itu terjun di dunia bisnis interior udah 4 tahun ya? Ya, 3-4 tahun ya. Ya, 3-4 tahun. Itu boleh tahu nggak sih suka dukanya apa di bisnis interior design? Suka dukanya, kalau sukanya sih ya kebetulan sukanya ya karena aku suka art, jadi ya ibaratnya kalau dulu gagal gitu jadi pelukis atau jadi jadi seniman lah ibaratnya, ya sekarang aku lebih ke kayak ngelampiaskannya ke furniture gitu, tapi furniture-nya harus yang bagus, yang unik, yang seperfect mungkin kayak gitu sih. Kalau dukanya ya, sih ya kadang mungkin karena deadline apa segala macam, terus ada kan kita customize ya, jadi selalu banyak problem, entah di workshop, di produksi atau di site, itu selalu banyak sekali kendala juga sih, masalah yang berbeda-beda juga gitu, di site satu ke site lain juga pasti banyak masalah. Jadi ya mungkin sih mungkin agak capek sih kalau kerjanya di bidang interior. Nah, Koko kan bilang capek nih. Dari dulu Koko selalu ikut andil dalam pengerjaan atau memang udah mengawasi aja gitu, Ko?
Eh, Tiap hari saya selalu ke workshop sih. Jadi ke workshop ini kita ada bagian untuk kepala produksi, ada bagian admin produksi, lalu ada maksudnya bidang-bidang yang memang poin-poinnya kita udah ada kayak administrasi, lalu untuk purchasing kita udah ada. Cuma kalau dari saya pribadi, kadang-kala saya juga tetap terjun ke produksi untuk ngecek QC karena ibaratnya kita kan harus samain visi ya, maksudnya samain uh, saya maunya itu kalau seperti ini itu kayak gini kayak gitu. Kalau kalau misalkan bahan ini saya maunya seperti ini kayak gitu. Jadi sampai sampai sekarang pun saya tetap tiap hari ke produksi. Selanjutnya nih, ada dari Frismanda, bagaimana strategi menghadapi persaingan bisnis serupa Modico Studio? Kalau di tiap bisnis pasti pasti ada yang namanya persaingan kan ya. Jadi ya kalau dari kita sendiri kita sih selalu kembangkan produk-produk yang kita punya dengan lebih kita lebih tingkatkan kreativitas produk kita, jadi supaya kita nggak kalau misalkan kita jual produk A kita tiru produk A kayak gitu kan jadinya nggak ada nilai yang bisa kita Plagiat. jual ya. Kita lagi kembangin juga ke product development kita juga, jadi supaya maksudnya kita punya ciri produk kita sendiri juga, jadi supaya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu persaingan harga ya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Lalu kok, cara menghadapi klien yang banyak maunya, gimana nih? Banyak maunya ya, banyak maunya ini contohnya gimana? Perfeksionis mungkin, kayak harus detail gitu. Oh ya, kadang-kala kalau kita ya mungkin ya sumpek ya kadang, tapi kalau diambil dari sisi positifnya sih kita anggap yang klien-klien seperti itu tuh dia yang narik kita supaya lebih bagus lagi sih, kayak gitu aja, simpelnya sih gitu. Soalnya maksudnya kalau dia sampai detail ini kurang dikit, ini catnya cacat, berarti kalau kita buat jangan sampai ada cacat kayak gitu ya. Pokoknya Asal do the best lah ya gue ya. ya pokoknya masih masuk akal aja sih. Terus pengerjaannya berapa lama kok kayak gitu? Kalau kita loose furniture customize sekarang sekitar 1 sampai 2 bulanan. Lalu untuk project interior kayak rumah itu sekitar 3 bulanan, 3 bulanan. 3 bulan. Kita selain rumah juga komersial juga hotel kita juga handle juga. Kalau 1, 2, 3 bulanan, kalau sama klien tuh ada batasan nggak sih, kayak ketemunya berapa kali gitu untuk bahas? Oh enggak. Enggak ada batasan sih untuk ketemu. Jadi kita servisnya mulai dari desain sampai ke produksi. Jadi kalau untuk dari desain sendiri kita ada divisi sendiri namanya Dominus. Kalau di IG itu dominus.design. Jadi mulai dari misalkan orang punya space yang mau didesainkan, kita mulai dari desain, kita handle, lalu baru kita lempar ke Modico. Modico ini untuk furniture dan kontraktornya yang untuk build-nya itu tadi. Oh, oke. Untuk batasannya sih nggak ada. Jadi sendiri-sendiri ya, kalau misalnya mau dari desain juga ada dari apa IG-nya? Sorry kok. Dominus.design. Itu untuk desainnya. Ya, DOMINUS.design. Desain, oke. Itu untuk desainnya. Lalu kalau misalnya lanjut ke interiornya, macam langsung ke Modico Studio. Jadi kita nggak selalu harus project sih. Kalau di showroom kan ada produk-produk kita yang contohnya mungkin bisa dilihat di belakang. Oh. Ini ready to buy semua sih. Jadi kalau misalkan mampir ke showroom mau ambil salah satu produk misalnya gitu, kita melayani juga retail. Oh, berarti ada yang ready to buy, ada yang customize juga ya, Go ya? Ya. Oh, oke. Terus
Untuk cara memilihkan materialnya itu apa ada pilihan dari Koko sendiri atau kliennya bisa minta harus pakai ini gitu gimana Koko? Biasanya sih kalau di awal kita pasti tanya dulu kebutuhannya untuk apa, untuk ditaruh Hmm. di bagian mana. Lalu kita biasanya suggest kayak materialnya lebih bagus yang seperti ini. Jadi di showroom kan ada Hmm. juga untuk pilihan material, ada macam-macam fabric, ada foam foam untuk dudukan sofa, contohnya itu ada yang untuk di luar, di outdoor. Kalau yang di outdoor kan kena hujan apa gitu, nggak masalah. Kalau di indoor kita juga ada yang khusus. Lalu kalau misalkan bahan rotan kita juga ada berbagai macam warna. Kalau untuk painting kita juga ada komplit sih. Jadi ada banyak banyak macam pilihan material yang customer bisa lihat juga di showroom kita. Berarti kalau customize ya harus datang ya baiknya ya datang ke Ya showroom betul, untuk pilih-pilih bahan atau segala macam. betul. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kita kemarin sejak PSBB kan Hmm. showroom sempat kita close down. Itu kita agak push di online marketing lewat Instagram itu banyak banget yang order tapi dari luar kota. Mereka juga nggak lihat fabric, jadi mereka lebih ke buy online ya. Jadi kita Hmm. fotokan kurang lebihnya Oh. seperti ini, lalu kita kirim sampelnya ke tempat mereka. Ada yang dari Jogja, Jakarta. Kita sering banyak dapat dari luar kota juga. Ngomong pandemi ya, udah 4 bulan ini kan kita kayak PSBB gitu ya. Terus itu Ya. gimana Bu? Jalannya mau di studio gimana? Full online atau ada yang work from office? Eh, Kalau di produksi kita nggak bisa online ya, jadi kan tetap kita harus kerja di Ada orang tapi dikurangin workshop. atau Eh, gimana? eh, nggak sih. Kemarin kita sempat urus izin, lalu kita ikutin syarat-syarat yang ditentukan. Jadi untuk apa social distancing, lalu Mm-mm. untuk apa keamanan semua wajib pakai masker, lalu di depan apa gudang kita udah siapin juga untuk tempat cuci tangan dan kita juga udah sosialisasikan sama semua staff untuk menjaga itu. Soalnya kalau misalkan ada sampai kejadian kan kita harus ditutup atau nggak boleh kerja kan kita juga nggak mau kayak gitu. Ya, ya. Oke. Lalu mau flashback sedikit ya, Ko ya. Untuk yang pertama kali Koko bikin bisnis ini atau meneruskan bisnis ini gitu. Koko kan pastinya perlu karyawan gitu ya. Itu gimana? Carinya susah apa enggak? Lalu aturnya gimana? Apakah ntar kalau misalnya ada karyawan masuk nih, ada training dulu atau seperti apa? Kalau di bidang saya di furniture Hmm. itu kita per tahun ini kita mulai kembangin ke mesin ya. Jadi kita mulai apa invest di beberapa mesin untuk upgrade di kualitas kita. Jadi ada beberapa mesin yang apa kita investkan di tahun ini. Cuma kalau menurut saya pribadi sentuhan tangan manusia itu tetap nggak bisa lepas dari furniture. Hmm. Jadi di bidang kita itu yang kita invest lebih besar itu semestinya di manusia-manusianya itu tadi sih. Jadi hampir tiap minggu, tiap Senin itu saya selalu meeting, saya selalu evaluasi tiap Senin pagi itu selalu evaluasi apa yang harus diperbaiki kayak untuk di produksi, di administrasi, di Hmm. manajemen produksi apa segala macam itu kita selalu meeting untuk selalu upgrade itu tadi. Jadi kalau saya di waktu pertama kali cari staff pekerja, saya selalu bilang, saya maksudnya eh, motivasinya untuk kerja di kita apa dulu kayak gitu. Kalau misalkan cuma untuk dia nggak ada passion, nggak ada motivasi yang bagus, saya mungkin nggak pakai. Meskipun soalnya kalau di kita invest di manusia itu uh, kalau untuk cuma jangka waktu sebentar
lalu misalkan dia keluar atau udah tahu karakternya jelek gitu kita masih pakai gitu, itu kan investasi jangka pendek kan. Jadi kalau kita nanti agak capek gitu untuk cari orang baru, kita invest lagi, kita ajarin lagi kayak gitu. Jadi kebanyakan sih yang di Modico agak lama-lama sih untuk kerjanya. Jadi frekuensi yang kita tangkap dan kita yang biasanya kalau yang kita take out gitu berarti memang benar-benar di karakter yang jelek kayak gitu. Ya, ya, ya. Ya kalau ya investasi di manusia itu penting. Oke. Oh, Go. Modico Studio, kalau kita dilihat Instagramnya itu udah banyak kan followernya ya, 52.000 apa ya? Ya bener ya? 11.000. 11.000. 11.000. Oke, 11.000. Nah, itu lu nggak dikit gitu followernya. Dan kalau Marta lihat di Instagram juga bagus-bagus kontennya. Nah, itu gimana sih kok caranya membedakan kayak interior di Instagram tuh banyak banget kan kok? Gimana caranya membedakan interiornya Modico Studio dengan yang lain? Apa sih yang membedakan gitu? Yang membedakan ya. Kalau di kita sih kita selalu upgrade terus ya. Jadi mulai dari desain, dari material, dari produksi kita juga selalu upgrade. Lalu dari untuk material-material yang kita pakai per tahun 2020 untuk finishing kita juga sudah pakai yang non formaldehyde. Jadi biasanya kalau untuk di bahan yang ada kandungan formaldehyde itu kalau di setting di lokasi gitu pasti ada timbul efek kayak pedih gitu di mata. Kita juga udah take out material-material yang kayak gitu jadi supaya lebih ramah lingkungan aja sih, lebih nyaman lah ketika digunakan kayak gitu. Lagi-lagi kualitas ya gue ya. Pokoknya kualitas di Modico nomor 1. Oke. Betul. Kalau saya pribadi saya agak rewel sih kalau masalah kualitas. Kadang belum dikirim pun kalau misalkan ada detail yang kurang pas menurut saya suruh ganti, saya suruh bongkar kayak gitu, kadang seperti itu. Nah itu yang bedakan, maksudnya yang harus didelegasikan itu yang kadang agak susah kayak gitu. Kadang yang staff menganggap itu oke. Kalau dari saya pribadi itu nggak oke kayak gitu. Nah itu yang perlu saya bimbing terus lah, ibaratnya bukan bimbing ya, kita nyamain visinya lah, kita nyamain seleranya lah kayak gitu. Oke. Lalu konten-konten di Modico Studio kok ikut andil nggak sih? Modico Studio yang IG-nya masih saya sih yang pegang. Oh, oke. Nah, ini kalau misalnya Terakhir udah ada yang bantu sih. Kita udah ada bantu, lalu kemarin terinspirasi dari Ko Agus, itu dia banyak sharing tentang automation ya. Jadi kita udah mulai wah gitu, kayak kita sebelumnya kayak ngerasa oh ada ya kayak gitu ya, kayak bisa diotomasi kayak gitu. Jadi kita wah bagus juga ya ikut GCI, jadi banyak manfaat juga sih. Kita terbuka gitu, maksudnya nggak kita taunya kalau IG ya berarti harus ada staff 5 orang pegang IG, posting apa segala macam, ternyata bisa diautomasi kayak gitu. Jadi terakhir kita udah mulai concern juga di online, kita mulai ada kerjasama untuk automasikan untuk lebih ke marketing ya, kayak email marketing, lalu untuk WhatsApp itu kita udah aturkan supaya nanti bisa lebih ini sih tersistem. Tapi selama ini yang pegang IG sih masih saya. Oke. Nah, kalau misalnya kok yang pegang nih, Marta lanjutin nih pertanyaannya. Cara branding interior design di Instagram gimana kok? Cara branding interior design di Instagram. Kan sekali lagi ya, Marta kalau
Marta search interior design di Instagram tuh banyak poll, ya nggak sih, Ko? Banyak banget Nah, ya. apakah ada cara tersendiri untuk Koko ngenalin si Modiko ini? Ada cara tersendiri nggak sih? Hmm, saya nggak expert di bidang branding ya, jadi betulnya saya nggak berani komentar. Cuma intinya sih, saya berusaha memposisikan saya sebagai customer yang lihat IG gitu aja. Ya, kalau Hmm. saya sukanya ngelihat yang bagus, saya sukanya ngelihat yang apa kelihatan detailnya video kayak gitu. Jadi yang saya kalau ada project saya rasa bagus, saya rasa ini bagus untuk dibuat konten di Instagram, saya biasanya minta tolong untuk diaturkan untuk kirim ke showroom dulu sebelum dikirim, lalu kita dokumentasikan, kita foto, lalu kita post biasanya kayak gitu. Lalu dibantu sama Instagram Ads, Facebook Ads itu sangat membantu sekali. Ya, ya, Ya ya. sangat membantu sekali. Online sangat membantu. Oke. Kok, lalu selama 3-4 tahun ini ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan gitu untuk menghandle klien? Mungkin kliennya yang ribet atau gimana, kok? Ada nggak? Hmm, tiap tiap project soalnya punya punya ini ya apa ya ada yang project yang biasa-biasa aja, ada yang berkesan, tapi yang mungkin yang lebih berkesan itu kalau misalkan di Uber deadline di Mm-mm. malam Natal sampai kayak gitu sih, pernah sih kayak gitu. Jadi pagi-pagi udah ke gereja jam 5 langsung ngatur produksi dan segala macamnya untuk deadline itu ya. Itu sih kita Oh, yang kalau boleh tahu tuh buat apa, kok? Kok sampai dikejar deadline untuk di hari itu untuk Natal? kafe Oh, yang di Jalan Jemur Sari itu. hmm. Jadi harus berapa hari tuh, kok? Pengerjaannya yang deadline itu? Itu sekitar berapa bulan ya? Cuma itemnya memang agak banyak sih. Oke, oke, oke. Untuk sekarang ada promo nggak sih, kok? Kalau teman-teman mau ke sana, mungkin ada promo atau apa gitu. Kita ada promo, jadi biasanya kita tiap berapa bulan kita selalu sale produk yang ada di showroom kita. Jadi mungkin yang sekiranya interior design atau butuh ngisi untuk rumahnya bisa follow Instagramnya Mudiko. Biasanya kita selalu post di Instagramnya kita kalau ada promo. Biasanya harganya bisa sampai setengah harga atau kalau Oh, ada di apa promo banyak itu bisa diskon banyak sih. Karena kita biasanya kayak sale lalu kita ganti produk. kalau sekarang ada nggak? Kalau sekarang mungkin dalam waktu dekat. Oh, oke, oke. Siap, Soalnya siap. di follow dulu, Ya, di follow. siap. Follow Modiko Studio. Oke. Go, terakhir. Ada tips Ya. nggak untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia interior design? Tips, oke. Kalau dari saya pribadi, saya kan masih juga dibilang masih baru di bidang interior, furniture. Ya, diberi berkat gitu aja masih bisa berkembang. Kalau tipsnya ya, saya rasa ya harus betul-betul suka ya sama bidangnya. Kalau nggak suka mungkin agak susah. Kalau menurut saya agak susah sih. Karena kalau interior itu kan butuh desain kan ya. Maksudnya desain kan butuh uh, apa ya? Butuh feel, butuh taste ya. Mungkin bisa hire pegawai yang pintar tapi kan maksudnya tetap butuh ini kan ya. Maksudnya taste yang bagus juga kayak gitu. Ya harus cinta sama kerjaannya sih. Lalu harus konsisten juga sama apapun ya, sama service sama klien, lalu untuk quality-nya juga harus selalu ditingkatkan juga. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke, siap, siap. Keren, Ko Randy. Dari awal sampai akhir pembicaraan, mungkin Marta tarik garis dikit. Kalau Ko Randy itu mengutamakan yang namanya kualitas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung di Instagram Modiko Studio, jangan khawatir.
karena kualitasnya nomor 1 gitu ya. Oke, thank you Ko Randy Setiawan udah sharing-sharing bersama GCI East Java. Thank you Ko, sukses terus ya untuk interior desainnya. Oke. Thank you, bye.